Bertemu lagi dengan Lause Beta dan Lause Angel. Nah adik-adik, apa kabarnya nih? Lause Angel, apa kabarnya? Baik dong Lause. Nah adik-adik, supaya kita semangat untuk memuji Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan angkat pujian apa kabar. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami bisa ibadah sekolah minggu online. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kalian percaya kan kalau Tuhan itu selalu setia sama kita di saat duka maupun suka. Nah adik-adik, mari kita angkat pujian Jalan Serta Yesus. Oleh Lause David, mari kita siapkan hati kita ya adik-adik. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Lause David di dalam sekolah minggu online pada hari ini. Sebelum kita memulai cerita firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu ya. Ikuti Lause berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, coba lihat gambar ini ya. Nah, ada yang tahu ini restoran apa? Ya, ini adalah restoran KFC. Restoran yang terkenal dengan ayam goreng yang enak. Siapa yang udah pernah ke KFC? Lause sendiri pernah ke KFC. Dan Lause paling suka sama ayam goreng yang enak. Nah adik-adik, ngomong-ngomong tentang ayam goreng KFC, dulu adik-adik, saking enaknya ayam goreng tersebut, resepnya ini sampai-sampai dirahasiakan dan disimpan di dalam brankas yang besar supaya orang-orang nggak tahu sama resep rahasia tersebut. Tetapi adik-adik, ada nih orang-orang tertentu yang dipilih dan diberitahu tentang resep tersebut. Nah, orang-orang tersebut harus memiliki kesetiaan yang besar untuk menjaga resep rahasia tersebut. Kalau mereka nggak mempunyai kesetiaan yang besar, ya mungkin resep tersebut udah diketahui sama orang-orang lainnya. Nah adik-adik, ngomong-ngomong tentang rahasia, ada nih satu tokoh yang mempunyai rahasia di dalam kekuatannya. Ada yang tahu siapa? Ayo, ada yang ingat cerita minggu kemarin yang dibawain sama Lause Agus? Itu loh yang dipilih oleh Allah
untuk menyelamatkan bangsa Israel. Ada yang tahu nggak siapa? Iya, benar. Simpson. Nah, adik-adik, Simpson ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Tapi ada rahasia di dalam kekuatannya tersebut. Mau tahu rahasianya apa? Dan rahasia ini bocor loh adik-adik. Mau tahu nggak bocornya kenapa? Yuk kita buka Alkitab kita dari Hakim-Hakim 16 ayat 4 sampai 22. Nah adik-adik bisa membacanya setelah cerita firman Tuhan ini ya. Dan ingat ya, harus dibaca. Nah sekarang dengerin maksud cerita ya. Nah adik-adik, seperti cerita kemarin, Simpson dipilih oleh Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel dari bangsa Filistin. Nah adik-adik, untuk menyelamatkan bangsa Israel, Simpson diberikan kekuatan yang luar biasa dari Allah. Nah, ada rahasia di dalam kekuatan Simpson. Ada yang tahu nggak rahasia kekuatan Simpson apa? Iya adik-adik, rahasia kekuatan Simpson ada di rambutnya. Jika rambut Simpson dipotong, kekuatannya akan hilang. Tapi adik-adik, ada satu rahasia lagi di dalam kekuatan Simpson, yaitu Roh Allah ada di dalam diri Simpson, sehingga Simpson bisa menjadi kuat dan bisa menyelamatkan bangsa Israel dari bangsa Filistin. Nah adik-adik, pada suatu hari Simpson jatuh cinta nih sama seorang wanita bernama Delila. Wah, ketika mendengar hal tersebut, raja-raja orang-orang Filistin datang kepada Delila untuk menyuruh Delila membujuk Simpson memberitahukan rahasia dari kekuatannya tersebut. Nah adik-adik, Delila melakukan apa yang diperintahkan oleh orang-orang Filistin tersebut, raja-raja orang Filistin tersebut. Lalu Delila datang kepada Simpson, lalu membujuk Simpson dan menanyakan rahasia dari kekuatannya. 3 kali adik-adik, Delila menanyakan kepada Simpson, dan 3 kali juga Simpson mengatakan yang tidak sebenarnya atau berbohong sama Delila. Wah adik-adik, ketika Delila merasa dibohongi, wah dia merengek-rengek sama Simpson. Dia menangis sama Simpson berhari-hari, dan akhirnya Simpson nggak kuat lagi adik-adik. Simpson seperti mau mati rasanya. Lalu akhirnya Simpson memberitahukan rahasia kekuatannya, yaitu rambutnya adik-adik, kepada Delila. Adik-adik, ketika Delila sudah mengetahui rahasia dari kekuatan Simpson, Delila membujuk Simpson untuk tidur di pangkuannya. Lalu Simpson tertidur dengan nyenyaknya, lalu tidur lagi, dan semakin tidur, dan akhirnya tertidur lelap adik-adik. Lalu Delila memanggil orang-orang Filistin untuk datang kepadanya. Ayo, kita potong rambut Simpson. Lalu mereka semua memotong rambut Simpson, dan setelah mereka memotong rambut Simpson, Delila bangunin Simpson. Simpson, orang Delila datang ingin menangkap engkau. Wah, Simpson langsung bangun. Dia langsung percaya diri ingin melepaskan ikatan tersebut, tetapi nggak bisa adik-adik. Kekuatan Simpson udah hilang. Allah meninggalkan Simpson adik-adik. Lalu orang Filistin menangkap Simpson, mencongkel kedua matanya, lalu membawa perginya ke Gaza adik-adik. Nah adik-adik, di sini Simpson nggak setia sama Allah adik-adik. Dia lebih memilih orang yang dicintainya adik-adik, perempuan yang dicintainya, yaitu Delila, daripada Allah sendiri. Adik-adik, tetapi kalau kita membaca lagi di ayat ke-23, kita bisa tahu adik-adik bahwa Allah tidak sepenuhnya meninggalkan Simpson. Kalau kita lihat bahwa Allah masih setia sama Simpson, dia masih memberikan satu kali lagi kekuatan sama Simpson untuk membunuh orang Filistin dan menyelamatkan bangsa Israel dari orang Filistin adik-adik. Nah adik-adik, ngomong-ngomong tentang setia sama Tuhan, Lause juga pernah nih gak setia sama Tuhan. Waktu ulangan di SMA, Lause udah belajar sampai malam, menghafal semuanya. Tapi waktu ulangan, Lause lupa. Wah, ketika Lause lupa, Lause bingung mau ngapain. Akhirnya Lause memilih untuk mencontek teman Lause. Adik-adik, Lause nggak setia sama Allah. Lause lebih memilih apa yang Lause inginkan daripada apa yang Allah inginkan.
Wah, adik-adik di situ Lause merasa menyesal adik-adik ketika Lause menyontek. Lalu Lause berdoa dan minta ampun sama Tuhan. Tapi adik-adik, di situ Allah tidak meninggalkan Lause. Buktinya Lause masih naik kelas dan Lause masih bisa sampai saat ini karena itu adalah bukti dari kesetiaannya Tuhan. Adik-adik, bagaimana dengan adik-adik semua yang ada di rumah nih? Pernah nggak adik-adik nggak setia sama Allah? Pernah nggak adik-adik nggak setia sama perintah Tuhan? Coba adik-adik pikirkan sama-sama. Renungin, terus adik-adik bisa cerita sama mama, papa, lalu berdoa sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Nah adik-adik, yuk kita sama-sama belajar untuk setia dengan pertolongan dari Roh Kudus adik-adik. Ya mungkin adik-adik pernah nggak setia sama Tuhan. Adik-adik pernah nyontek, adik-adik pernah melanggar perintah mama papa, nggak dengerin apa kata mama papa, dan nggak nurutin perintah dari Tuhan. Nah adik-adik bisa minta pertolongan dari Roh Kudus untuk memberikan kekuatan sama adik-adik untuk menghadapi situasi seperti itu. Supaya adik-adik bisa tetap setia sama Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus tetap setia sama Allah, tetap setia sama perintah Allah. Dari hidupnya sampai mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kita adik-adik. Tuhan Yesus bisa aja nih, ketika dia pengen disalib, dia langsung pergi ke surga, meninggali semuanya. Tetapi Tuhan Yesus nggak melakukan hal tersebut adik-adik. Tuhan Yesus tetap setia sama perintah Allah. Nah adik-adik, yuk kita belajar untuk tetap setia. Karena Allah sudah setia sama kita. Buktinya adik-adik masih bisa hidup. Masih diberikan papa mama untuk menjaga adik-adik. Jadi, yuk kita setia sama perintah Tuhan, setia sama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mati bagi kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami ingin belajar Tuhan untuk tetap setia sama Engkau. Setia di dalam perintah-Mu Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, berikan kami selalu kemampuan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Amin. Nah adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan cerita dari Lause Davin. Lause mau tanya dong, cerita tadi intinya apa ya? Intinya itu, ternyata Tuhan itu setia banget sama kita. Sekalipun kita sering gak setia sama Tuhan. Wah bener banget Lause, Tuhan itu setia banget sama kita ya nggak? Betul banget Rosa. Tuhan itu setia sama kayak sahabat kita. Wah sama banget kayak lagu yang mau kita nyanyiin ini adik-adik. Ada satu sahabatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam pengumuman ya. Pengumuman yang pertama, Lause akan mengumumkan jawaban dan juga pemenang lomba cepat tepat minggu kemarin. Jawabannya adalah Simpson. Dan pemenang yang pertama adalah, pemenang yang kedua adalah, pemenang yang ketiga
Nah adik-adik, jangan lupa ya, kirim jawabannya singkat saja. Seperti tadi, jawabannya Simpson. Jadi adik-adik cukup menjawab dengan Simpson. Nah adik-adik, ibadah kita telah selesai. Dan jangan lupa minggu depan jam 10 pagi kita masih tetap ibadah. Oke? Dan jangan lupa ya adik-adik, abis ini masih ada pertanyaan. Tonton terus ya. Bye!